Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yah, tidak ada yang salah, hanya saja seseorang hilang sebelumnya, dan kemudian aku takut padamu. Melihat Xiao Yan baik-baik saja, Yuru merasa lega, dia agak lega. Tidak, tapi kamu harus berhati-hati. Xiao Yan juga berbicara untuk menghibur. Jelas Xiao Yan mengerti pikiran Yuru, tapi Xiao Yan bukanlah orang yang kejam, dan dia masih memiliki beberapa rahasia yang belum dia pecahkan. Analisis akhir, Xiao Yan hanya merawat Yueru sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, mereka adalah kelompok orang pertama yang datang ke benua Dou Di untuk membantunya. Apa yang terjadi padamu kemarin? Yuru juga menggigit bibirnya sedikit, jelas tidak yakin apakah dia harus bertanya. Kemarin, tidak ada yang terjadi, yaitu, ada beberapa kelainan dalam kekuatan jiwa. Kakak senior Mo Chen membawa saya ke penanggung jawab, dan sekarang sudah teratasi. Xiao Yan juga memperhatikan tindakan Yuru dan berkata, Xiao Yan, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Sepertinya ada sesuatu yang lain di sini. Aku tidur sangat nyenyak tadi malam, dan tanda di dahiku selalu memancarkan kekuatan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yueru dia juga menatap Xiao Yan dengan curiga, dengan nada bantuan dari Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan juga menatap Yuru dengan hati-hati. Memang, ada beberapa lingkaran hitam tebal di sudut mata Yuru, jelas karena dia tidak beristirahat dengan baik. Bisakah kamu melihatnya untukku? Yuru juga menggigit bibirnya sedikit, dan kemudian bertanya dengan wajah memerah. Itu tidak bagus, rune ini adalah warisanmu? Xiao Yan buru-buru menolak ketika dia melihat ini, tetapi sebelum Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, rune misterius di dahi Yueru juga berada di bawah kendali Yueru, memancarkan cahaya redup dalam derajat. Melihat rune misterius ini, Xiao Yan tidak bisa menghindarinya, jadi dia harus mengaktifkan perlindungan dokinya sendiri dan menatap dahi Yuru, siap untuk menyelidiki. Bagaimanapun, warisan rune misterius ini berasal dari peri bulan cerah. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuatnya itu, tetapi jika Anda dapat menyebut diri Anda seorang abadi, maka kekuatan Anda tidak diragukan lagi adalah pertempuran abadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Dou Xian menjadi biasa, jadi Xiao Yan harus berhati-hati. Kekuatan putih di dahi Yueru juga perlahan terpancar. Xiao Yan mengerutkan kening, dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dari jejak kekuatan ini, yang sepertinya disegel di dalam tubuh Yueru. Kekuatan ini tidak tersegel di tubuhku, dan aku memiliki sesuatu di tubuhku yang dapat mengomunikasikan kekuatan ini. Dengan bantuan Crescent Moon Cui Guo, aku hanya bisa menerima warisan itu ketika kekuatanku mencapainya. Yuru juga memperhatikan Xiao Yan. Perubahan ekspresi, kata lembut. Level apa yang ingin kamu capai? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya kamu harus mencapai Kaisar Dou Bintang 5. Yuru juga berkata dengan agak lemah. Lagi pula, promosi setiap bintang Kaisar Dou ini sangat sulit. Jangan khawatir, saya percaya bahwa pencapaian masa depan Anda pasti akan lebih dari bintang 5 Dodi. Xiao Yan juga menghibur. Yah, hanya saja tempat untuk pergi ketika kamu menerima warisan itu benar-benar. Maukah kamu menemaniku ketika kekuatanku mencapai bintang 5 Dodi? Yueru juga berkata dengan lembut, dengan kekuatan dan harapan yang langka dalam suaranya. Temani aku kapan saja. Xiao Yan juga menatap Yuru dan tidak tahan untuk menolak, tetapi dia tidak tahu bahwa di masa depan yang jauh, Xiao Yan akan menyesali keputusan ini saat ini. Tarik kailnya,
gantung dirimu, itu tidak akan berubah selama 100 tahun. Yuru juga mendapatkan kembali senyumnya, menarik jari-jari Xiao Yan dan menyentuhnya bersama-sama. Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya, jadi dia harus melakukan hal-hal kecil ini. Setelah itu, Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa tubuh Yueru, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia harus melakukannya, dan kemudian menjelaskan beberapa patah kata kepada Yueru. Saya tidak melihat ada yang salah, tapi saya lebih baik berhati-hati hari ini. Ini adalah beberapa pil obat untuk menenangkan saraf. Anda harus bisa tidur nyenyak setelah meminumnya malam ini. Xiao Yan juga mengeluarkan beberapa pil obat dan berkata kepada Yueru, Tidak, barang-barang ini terlalu berharga, aku tidak bisa mengambilnya. Yueru juga menghindar, seperti menantu kecil, menyebabkan Xiao Yan tertawa dan berkata, ambillah, kau dan aku. Giwa. Mengapa orang harus begitu sopan? Oke. Tapi anggap saja itu sebagai hutangku padamu, dan aku akan membayarmu kembali di masa depan. Yuru juga mengambil pil obat dari tangan Xiao Yan, dan kemudian bersumpah pada Xiao Yan. Oke. Xiao Yan buru-buru setuju di mana dia membutuhkan Yueru untuk membalasnya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Xiao Yan melihat Yueru menguap dan mengantar Yueru ke kediamannya sebelum kembali ke tempatnya dengan percaya diri. Setelah hati-hati memeriksa sekeliling, dia meletakkan penghalang jiwa. Xiao Yan merasa lega setelah melakukan semua ini. Kemudian dia mengeluarkan Lingxian dan Sanyan Hua berbentuk tanah liat ungu, batu penghangat jiwa dan satu dengan 1.004 pola kartu doudi dari koin emas. Lingxian berbentuk tanah liat ini juga mudah ditangani. Hanya perlu dipanggang dengan api saat menggunakannya, dan Xiao Yan membeli bunga 3 api dengan mentalitas yang sangat mudah. Tanahnya berbeda, tetapi itu bukan semacam takdir untuk bertemu Sanyan Hua, jadi saya membelinya lebih awal. Kartu dou di 4 pola, Xiao Yan, juga dimasukkan ke dalam cincin kaisar yang bersama dengan Lingxian dan Sanyan Hua tanpa melihatnya. Kemudian saya dengan hati-hati melihat bagian kecil waktu di depan saya ini. Batu pemanas jiwa seukuran telapak tangan Xiao Yan, dan bentuknya juga tidak beraturan, tetapi permukaannya memiliki lapisan kilau kristal yang sangat indah. Xiao Yan juga perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya di batu pemanas jiwa, tetapi menemukan bahwa ada seberkas cahaya yang sangat kecil menembus ke dalam tubuhnya dari batu pemanas jiwa, dan kemudian Xiao Yan merasa bahwa itu awalnya karena ujian. Kekuatan jiwa di alam jiwa yang dikonsumsi pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang WWM novel, kecepatannya juga cukup lambat. Dengan penemuan yang mencengangkan ini, Xiao Yan juga cukup gembira. Benar saja, benua Dou dilayak menjadi pesawat tingkat tinggi, dan ada banyak hal aneh. Di mana di dunia ini bisa ada hal yang begitu baik, batu penghangat jiwa ini bagus, tetapi juga memiliki keterbatasan. Menurut kekuatan jiwamu saat ini, batu di tanganmu pasti akan menjadi batu buangan dalam waktu 5 kali. Raja Naga Emas juga berbicara. Mendengar itu, Xiao Yan juga frustrasi. Batu penghangat jiwa ini dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Ini menyimpan kekuatan jiwa. Orang lain dapat menyerap kekuatan jiwa di dalamnya saat beroperasi. Namun, jika diserap, itu akan menjadi batu buangan. The Golden Raja Naga juga mengeluarkan suara. 11ZC. Ya. Mendengar itu, Xiao Yan juga menyingkirkan batu penghangat jiwa dan bersiap untuk beristirahat. Lagi pula, akan ada pemberitahuan untuk bakat tingkat 5 dan kompetisi seleksi besok. Sama seperti Xiao Yan hendak berbaring,
awan gas hitam muncul di udara dari ruangan yang terang benderang, yang cukup menakutkan. Kemudian energi hitam menyerang Xiao Yan seolah mencari target. Xiao Yanzi, hati-hati dengan ki hitam itu. Suara Raja Naga Emas juga terdengar seperti guntur raksasa di hati Xiao Yan. Bang! Setelah udara hitam menyentuh Xiao Yan, terdengar seperti balon yang tertusuk. Xiao Yan menghilang ke dalam kamarnya, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi tempat yang penuh kegelapan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.